Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Weite Tung Tien, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, senang sekali kami berdua bisa memandu acara pada hari ini. Saya Dewi Indah Ayu. Saya Gloria de Freitas akan menemani Bapak Ibu hadirin sekalian dalam acara Menteri Agama Menyapa Umat Konghucu. Umat Konghucu, satu langkah mewujudkan kebajikan masa depan. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Selamat siang dan selamat datang juga kepada yang kami hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Profesor Muhammad Ali STPMT beserta para pejabat eselon 1 dan pejabat eselon 2 di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Selamat siang dan selamat datang juga kami ucapkan kepada Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Bapak Budi Estanuwibowo. Selamat siang Bapak, terima kasih sudah berkenan hadir. Dan juga selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Konghucu, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. Haji Susari MA. Selamat siang Bapak, terima kasih sudah berkenan hadir. Dan juga kami mengucapkan selamat datang dan selamat siang kepada para staf khusus dan staf ahli Menteri Agama Republik Indonesia. Dan juga tidak lupa kami menyapa para undangan yang sudah hadir di siang hari ini di tempat ini. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Semoga selalu sehat ya Mbak Oyi. Amin. Dan juga sekedar informasi Bapak dan Ibu, acara kita pada siang hari ini juga disiarkan secara langsung melalui YouTube channel Kementerian Agama Republik Indonesia. Mbak Ayu apa kabar? Baik, luar biasa. Mbak Oyi sendiri gimana nih kabarnya? Oh, sehat sekali dan yang pasti senang sekali bisa berdampingan dengan Mbak Ayu untuk memandu acara kita pada siang hari ini. Benar banget Mbak Oyi, saya juga bersyukur sekali karena hari ini bisa hadir di tengah Bapak Ibu yang luar biasa sekali. Ya, betul sekali dan Bapak Ibu hadirin sekalian, mengawali kegiatan kita dan untuk meningkatkan rasa nasionalisme kepada bangsa, marilah bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Terima kasih banyak Pak Sekjen atas laporan yang telah disampaikan bagi kita semua. Izin Bapak Ibu dan juga Mbak Ayu, saya mau kasih pantun dulu nih buat Pak Sekjen. Jangan lupa cakepnya ya Bapak Ibu ya. Makan tempe pakai bayam. Cakep. Makannya di Ambarawa. Cakep. Pak Sekjen terlihat pendiam. Tapi pas bicara sangat berwibawa. Tenang, Pak Menteri nanti saya juga akan kasih pantun untuk Pak Menteri. Tunggu pembalasan Oke, saya. Oke, saya tunggu pembalasannya. Oke, nah Oi, saat mengisi talk show di salah satu acara TV, Pak Menteri menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat berharga bagi masyarakat dunia. Potensi itu adalah kerukunan umat beragama. Benar sekali Mbak Ayu. Pak Menteri lebih spesifik menyebutkan bahwa salah satu jendela untuk mengintip wajah Indonesia adalah situasi keberagamaan. Keberhasilan dalam mengelola keberagamaan berkontribusi besar untuk pencitraan Indonesia. Dan oleh karenanya peran Kementerian Agama sangatlah penting. Nah, makanya Pak Menteri tidak mau umat berjarak dengan agamanya dan terkhusus Pak Menteri tidak mau berjarak dengan umatnya. Saya juga mau kasih pantun dulu nih buat Pak Menteri. Oke. Jangan lupa cakepnya ya Bapak Ibu. Siap. Menteri Agama pasti bijaksana. Cakep. Setiap panggilan ibadah langsung bergegas. Cakep. Umat harus akrab dengan agamanya. Cakep. Jangan kasih kendor, ayo kita gas. Cakep. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan langsung mendengarkan arahan dari Menteri Agama Republik Indonesia kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MA. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pagi ya, udah siang nih ya. Semangat paginya yang muncul. Ya, semangat pagi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi hari ini ternyata sudah selamat siang. Perasaan saya masih sangat segar berhadapan dengan ibu-ibu yang lebih mayoritas di sini ya, bapak-bapak. Jadi luar biasa. Memang ada benarnya Pak Sekjen bahwa yang paling bersahabat terhadap agama ialah perempuan. Tapi yang kadang-kadang tidak bersahabat dengan perempuan adalah agama. Itu kata orang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wai Te Tung Tien. Yang sama-sama kita hormati pimpinan tertinggi agama Konghucu di Indonesia, sahabat saya sejak dulu ya, Pak Budi ini seperti saudara. Jadi alhamdulillah saya bisa mengerti kalau acara ini kita adakan. Terima kasih atas dukungan dan doanya Pak Budi dan beserta seluruh umat. Yang saya hormati juga di sini ada Pak Sekjen, ya representasi yang selalu sibuk mengurus Konghucu di Kementerian Agama. Juga di sini lengkap para eselon 1 kita menjemput, menyapa Bapak Ibu sekalian juga ya. Ada Pak Irjen, ada Dirjen Bimas Kristen, kemudian Katolik, Pak Staf Khusus, tenaga ahli, Pak Dirjen Bimas Islam. Oh ya, ada acara sekarang ini berlangsung di Jakarta juga. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada Pak Chandra. Tadi Pak Chandra mana? Oh ya, sahabat kita. Hari ini
Mohon izin saya tidak baca sambutan. Saya ingin dari hati ke hati kepada Bapak Ibu sekalian. Sudah ada sih sebetulnya, tapi izinkan saya mengungkapkan kata hati saya di depan para Bapak Ibu, keluarga besar warga Konghucu di Indonesia. Di Indonesia ini kita tidak mengenal istilah mayoritas dan minoritas. Sejak awal bangsa ini kita tidak pernah memperkenalkan istilah formal yang namanya mayoritas, minoritas. Kita juga tidak mengenal agama yang paling istimewa, dominan di Republik ini. Seperti tetangga kita di Malaysia, ada namanya agama official. Jadi pemimpin agama di Malaysia itu ada officialnya, yaitu agama Islam. Padahal 40 juta penduduk Malaysia, hanya 60% umat Islamnya, tapi agama Islam di sana menjadi agama official, agama pemimpin. Jadi pemimpin keagamaan itu adalah Islam. Di Indonesia, walaupun ya pernah hampir atau memang kurang lebih 84%, tapi Islam tidak mendapatkan nomenklatur istimewa dalam perundang-undangan kita. Dan semuanya berada di bawah ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam Islam pun juga memang Bapak Ibu sekalian, ya kita tidak kenal apa yang disebut dengan eklelia atau tiria, mayoritas minoritas. Bahkan dalam Al-Quran menarik sekali, ya ada ayatnya mengatakan begini. Man qatala mu'minan, barang siapa yang membunuh, barang siapa melenyapkan, man qatala nafsan, saya ulangi, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard, faka'annama qatala an-nasa jami'a, wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Yang artinya begini Bapak. Barang siapa yang melenyapkan satu nyawa, agama apapun nyawa itu, ya, etnik apapun nyawa itu, warga negara apapun nyawa itu, pokoknya nyawa manusia. Barang siapa yang melenyapkan satu nyawa, sama dengan melenyapkan semua nyawa yang lain. Dan sebaliknya, barang siapa yang menghidupkan satu nyawa, sama dengan menghidupkan semua nyawa-nyawa yang lain. Itu ayat Al-Quran. Jadi tidak ada bedanya. Ya, tidak ada pandangan mayoritas-minoritas tentang manusia. Walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan anak cucu Adam. Enak sekali Quran itu menggunakan istilah seperti ini. Saya kok enggak pernah membaca kitab suci yang menggunakan istilah seperti ini. Siapapun merasa anak cucu Adam ya. Saya kira kita di sini kan anak cucu Adam semuanya kan. Siapapun anak cucu Adam, wajib hukumnya untuk kita muliakan. Bahkan bukan saja pada masa hidupnya. Mematahkan tulang rusuk mayat, kata Nabi. Sama dosanya kalau mematahkan tulang rusuknya orang hidup. Dalam hadis lain, menginjakkan perut makam itu ya, di makam itu sama sakitnya kalau kita menginjak perutnya orang hidup. Kuburan pun harus dihormati. Begitu mulianya manusia itu di mata Islam. Karena itu saya menemukan banyak sekali persamaannya dengan agama Konghucu. Begitu kan Pak Budi? Buku-bukunya Pak Budi banyak tuh. Pendek-pendek, kecil-kecil, tapi ya sama. Abrahamic religion, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, semua agama yang ada di Indonesia punya pandangan yang sama. Inilah indahnya agama. Ya,
Kalau masing-masing umat beragama meyakini dan mempraktekkan agamanya secara konsekuen, tidak perlu ada polisi, tidak perlu ada KPK, tidak perlu ada jaksa. Semua orang takut berdosa kan. Tapi karena kita bukan malaikat, ya perlu polisi, perlu KPK, perlu irjen, Pak Irjen ya kan. Ya tidak salah juga. Karena itu pada kesempatan ini, tadi doanya menyebut tentang Dirjen Konghucu. Kami sebelum saya jadi di sini, pernah juga saya jadi Wakil Menteri Agama, pernah juga Dirjen. Ya, kami juga pernah berusaha untuk memperjuangkan asas-asas keadilan Konghucu di Kementerian Agama, sehingga alhamdulillah perkembangan perhatian pemerintah terhadap agama Konghucu di Kementerian Agama ini, kalau boleh saya katakan, luar biasa. Tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Ada pembangunan sekolah tinggi agama Konghucu negeri, ya, namanya negeri, semuanya dibiayai oleh pemerintah yang ada di Bangka Belitung. Ada juga dana kebajikan Konghucu. Ada pelatihan calon rohaniwan Konghucu. Ada bimbingan perkawinan calon pengantin Konghucu. Bantuan tempat ibadah Konghucu. Ya. Yokong, penjaga rumah ibadah, dan sekolah minggu. Juga perayaan hari raya keagamaan Imlek dan hari lahir Nabi Khonsi. Itu juga mendapatkan perhatian dari pemerintah yang sangat-sangat besar. Bantuan beasiswa mahasiswa Konghucu juga ada dari Kementerian Agama. Kemudian pemenuhan buku keagamaan dan kitab suci agama Konghucu juga ada bantuan. Jadi ini alhamdulillah pelan tapi pasti ada perhatian khusus untuk saudara-saudara kita yang beragama Konghucu. Dan kita juga melihat tren perkembangan populasi warga Konghucu juga semakin meningkat ya. Misalnya jumlah Konghucu terakhir ini 76.636 jiwa. Dan jumlah rumah ibadahnya pun juga meningkat, sekarang menjadi 581 tempat ibadah. Dan jumlah rohaniawiannya juga 430 orang. Nah kalau kita melihat prosentasenya, 76.636 jiwa dilayani oleh 430 orang. Nah saya kira inilah yang paling intensif. Di dalam Islam, 1 banding 2.000 orang. Jadi satu ustadz harus melayani 2.000 jamaahnya. Begitu kekurangan ustadznya. Agama-agama, pemimpin agama di Indonesia, dari mubaliknya, pengkhotbahnya, sebetulnya yang paling kurang, yang paling rendah persentase pengkhotbahnya itu adalah agama Islam di Indonesia. Ya, yang paling tinggi ternyata adalah Konghucu. Ya, 430 orang melayani 76.636. Kalau kita bandingkan jumlah ustadz atau khatib di dalam Islam, ya ini data lama, beberapa tahun yang lalu, itu 1 banding 2.000 lebih orang. Ya, kalau data dalam agama Katolik, Protestan itu lebih sedikit ya, jadi lebih intensif. Jadi populasi umat Islam yang begitu besar tidak berbanding lurus dengan jumlah pengkhotbahnya. Ya. Kemudian juga jumlah guru non PNS itu juga semakin besar, 168 orang, dosennya 21 orang. Jumlah organisasi keagamaan Konghucu ya, ada 200 ormas, ramai juga. Jumlah mahasiswanya sebanyak 85 orang dan siswa sebanyak 11.032 orang.
Jadi kita sudah punya angka-angka. Dahulu kita nggak ada angka-angka seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jumlah ASN Kementerian Agama yang beragama Konghucu sebanyak 5 orang, baru 5 orang. Tapi kami yakin insya Allah dalam periode akan datang akan bertambah. Bapak Ibu sekalian, nanti saya akan jawab mengenai keberadaan Dirjen, Pak. Kami sudah mempelajari kemungkinan-kemungkinan. Tetapi sekali lagi ya bahwa Kementerian Agama ini adalah bagian atau subsistem atau subkultur daripada pemerintahan Kementerian Agama, ya, kementerian di Indonesia ini. Jadi ada banyak hal, walaupun itu berkaitan dengan agama, tetapi itu tidak bisa ditentukan sendiri oleh Kementerian Agama. Itu terkait dengan instansi yang lain. Kami yakinkan bahwa Kementerian Agama secara sudah maksimum melakukan upaya untuk memenuhi harapan-harapan teman-teman dari agama Konghucu. Tetapi sekarang ini tinggal persoalannya adalah antar lembaga, dan inilah salah satu perjuangan dan lobby kami ke depan. Ya. Tapi percayalah, dan saya yakin teman-teman tidak perlu terganggu dengan belum hadirnya Dirjen itu. Saya yakin, ya itu memang penting, tetapi jangan sampai nanti menghalangi kegiatan-kegiatan kepentingan Konghucu untuk ke depan. Percayalah kami akan tetap bersama-sama dengan Pak Budi dan kawan-kawan yang lain melakukan langkah-langkah lebih progresif ke depan. Karena itu saya sangat senang pada hari ini bisa bertemu muka dengan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ya, di sini saya sangat terharu ya. Saya pernah hidup di luar negeri cukup lama. Bagaimana rasanya menjadi minoritas? Satu sisi ada underconfident, tapi pada sisi lain juga ada kebanggaan. Nah itu perasaan saya ketika menjadi minoritas di Amerika. Stop. Karena itu mohon kesabaran teman-teman dari warga Konghucu. Percayalah kepada kami, Kementerian Agama. Di sini ada Pak Sekjen dan kawan-kawan yang lain. Ya, asas keadilan kita akan selalu perjuangkan. Tetapi kadang-kadang keadilan itu memerlukan waktu untuk mewujudkannya. Iya. Bapak Ibu sekalian, persaudaraan antara kita satu sama lain sebagai sesama warga bangsa Indonesia ini adalah sangat penting. Ya. Lupakanlah perbedaan agama kita, lupakanlah perbedaan etnik kita, lupakanlah perbedaan jenis kelamin kita, bahkan lupakanlah perbedaan keyakinan kita. Yang penting kita hidup di dalam umbrellanya Indonesia. Kita hidup di bawah payung besarnya NKRI, di mana NKRI pun juga tidak boleh mendiskriminasi sekecil apapun warganya, bahkan tidak boleh memberikan prioriti sebesar apapun warganya. Itulah Indonesia, dan inilah yang membuat Indonesia mempunyai daya tahan yang luar biasa. Ya, mungkin nanti Pak, acara-acara ke depan, insya Allah, ya tetap kami diundang. Seingat saya, setiap kali ada undangannya
Pak Chandra, Pak Budi, kalau saya ada di Indonesia, selalu kita penuhi. Dan juga rutin kami selalu bersilaturahim dengan pengurus Matakin. Dan sekali lagi selamat datang di Kementerian Agama, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang baru datang di Kementerian Agama. Ini gedung kita bersama, ini gedungnya rakyat Indonesia. Dan kita semuanya berhak untuk masuk di gedung-gedung pemerintah. Karena kita adalah bagian yang akan diurus oleh pemerintah itu sendiri. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tadi diantarkan oleh pantun. Saya coba membuat pantun. Tidak biasa saya berpantun, tapi demi untuk penghormatan saya kepada saudara-saudara saya di Konghucu ini, izinkan saya menggores-gores sebuah pantun. Bidadari bertelekan di atas dipan. Ini ayat sebetulnya ini. Bidadari bertelekan di atas dipan. Teman-teman dari Konghucu tahu nggak namanya bidadari? Kalau Pak Sekjen hafal itu. Bidadari itu diimpikan semua. Sudah bidadari bertelekan di atas dipan. Kalau di lantai biasa itu nggak terlalu. Ini di atas dipan menunggu siapa itu ya? Jadi saya ulangi. Bidadari bertelekan di atas dipan. Menanti tamunya ahlul musalli. Ahlul musalli itu orang yang rajin salat. Ya. Daripada meratapi kegelapan, lebih baik menyalakan lilin. Masih ada? Iya. Tadi saya coret-coret ya. Patung Semar berbalut kain. Dipajang di serambi, duduk berjajar. Orang yang mabuk, orang yang selalu mencari kesalahan orang lain, pertanda masih harus belajar. Masih ada, tapi untuk acara lain. Jadi ambil hikmahnya ya, daripada meratapi kegelapan, lebih baik membakar lilin. Orang yang suka menyalahkan orang lain, pertanda masih harus belajar. Setuju nggak Bapak Ibu? Ini Konghucu banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Menteri atas arahan dan juga pantunnya. Selanjutnya Bapak dan Ibu kita akan masuk ke dalam sesi foto bersama. Bapak dan Ibu untuk tamu undangan kami persilakan untuk berdiri di tempat masing-masing. Silakan untuk berdiri di tempat masing-masing. Teman-teman fotografer bisa naik ke atas panggung. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Oke, sudah siap teman-teman fotografer? Kita hitung bersama ya, kita hitung mundur 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Boleh gaya bebasnya Bapak dan Ibu? Oke, mantap. 3, 2, 1. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Boleh beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Menteri atas arahannya. Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan berakhirnya arahan Menteri Agama sekaligus sesi foto bersama yang baru saja kita lakukan, maka berakhir pula seluruh kegiatan Menteri Agama menyapa umat Konghucu di siang hari ini.
Semoga apa yang telah disampaikan tadi bisa kita resapi bersama dan bisa kita terapkan dalam kehidupan beragama, khususnya bagi umat Konghucu. Semoga kita bisa bersama-sama mewujudkan satu langkah kebajikan bagi masa depan. Kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MA, dan Bapak Ketua Matakin, Bapak Budi S. Tanwibowo yang sudah hadir di tempat ini pada siang hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Bapak Ali Lamdani. Audio Jungle.